Assalamualaikum Sobat Tanam-Tanam, ketemu lagi dengan Abik Alif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Dan di video kali ini kita akan berbagi mengenai tanaman yaitu Philodendron verrucosum. Nah, ini adalah tanaman yang cukup spektakuler dulunya karena satu daun tanaman ini yang sudah segini daunnya ini bisa mencapai harga satu daunnya 2,5 juta pada waktu hitsnya kembang ya teman-teman ya. Jadi di waktu itu mungkin lagi pandemi, jadi sehingga orang-orang pada WFH semua, lagi pada di rumah, hikimori, ya. Kalau bahasa Jepangnya hikimori alias menyendiri di rumah. Nah, karena banyak orang yang nganggur di rumah, akhirnya hobi bercocok tanam ini jadi booming banget dan hits banget. Sehingga pasokan bunga akhirnya itu langka, alias banyak yang terserap oleh pasar. Nah, kebetulan waktu itu supply-nya mungkin sedikit. Nah, sehingga karena ada ketertimpangan antara demand dan supply, tinggi permintaan, jumlah orangnya sedikit, akhirnya harganya juga melambung. Dan waktu itu memang orang lagi hitsnya pada nyekrol HP atau pada lihat layar laptop ya teman-teman ya, atau lihat YouTube. Kenapa? Karena ya pada kerja di rumah semuanya, nggak bisa keluar. Akhirnya yang dilihat adalah YouTube, terus media sosial, Instagram, ya, Reel, TikTok dan lain sebagainya, yang itu tentu saja bikin influence atau bikin orang akhirnya terinspirasi untuk ikut menikmati tanaman hias. Dan waktu tahun 2019 ke 2021 kalau saya masih ingat itu bunga ini masih harganya masih cukup tinggi-tinggi banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih ngalami harga Philodendron verrucosum yang sangat luar biasa, tapi kebetulan saya nggak ngalami karena saya belinya dari harga yang murah-murah banget, dan ini kembali ke harga semula, harga normal. Dan teman-teman perlu tahu, ini saya beli di harga hanya di 35.000 saja ya teman-teman ya. Kali ini adalah verrucosum, tapi ini verrucosum yang biasa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini verrucosum yang biasa, tetap ada bulunya, cuman untuk urat daunnya dia hijau. Ya, jadi dia bukan verrucosum yang apa namanya istilahnya, orang-orang bilangnya verrucosum super gitu ya, yang merahnya merah banget seperti ini sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya hampir mirip saja verrucosum itu, mau yang dibilang verrucosum super atau yang biasa, tergantung perawatan. Jadi kayak teman-teman kalau masih ingat mungkin kasusnya Monstera variegata kan macam-macam ya. Ini saya nggak ada variegata, jadi saya taruh yang hijau di sini. Monstera variegata kan macam-macam. Motifnya ada yang marble, ada yang sparrow, ada yang sembur dan lain sebagainya. Cuman yang banyak putihnya dan cenderung untuk stabil itu kan yang disebut dengan white tiger, alias yang dia itu motifnya marble ya teman-teman ya. Nah, harganya ya cukup beragam juga antara yang half moon yang cuman belahan sparrow putihnya dengan yang warnanya sembur. Kenapa? Karena urat di bagian batangnya itu nanti mempengaruhi apakah si monstera itu nanti bisa tetap stay di variegatanya atau nanti banyak balik ke hijaunya. Nah, seperti itu. Nah, khusus untuk tanaman-tanaman yang seperti Philodendron verrucosum ini mereka akan harganya kembali ke stabil ya teman-teman ya. Jadi kembali ke setelan awal, yaitu harganya kisaran segini, 35.000 sudah dapat tanaman yang sebagus ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kesempatan sebenarnya buat teman-teman yang benar-benar menikmati tanaman hias, bisa koleksi tanaman-tanaman hias yang dulunya mahal, sekarang sudah murah banget. Nah, saya mau berbagi tipsnya buat teman-teman yang mungkin kena hipnya kembang waktu di zaman-zaman COVID kemarin ya, tahun 2019 sampai 2021-an. Gimana caranya biar kita itu bisa tetap stay healthy ya, sehat, tetap sehat dalam hal keuangan kita untuk mengatasi hobi yang biasanya sesuai trending. Nah, jawabannya simpel ya teman-teman ya. Teman-teman tahan dulu. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa barang, ada beberapa komoditas yang tiba-tiba naik karena tren. Nah, sesuatu yang naik karena tren itu pasti akan turun juga. Kenapa? Karena saat tren pasarnya sudah terpenuhi semuanya, orang sudah pada punya, orang sudah pada memiliki produk tersebut. Untuk produk apapun sebenarnya, nggak cuma Philodendron verrucosum, ini cuma contoh kasus ya teman-teman ya. Maka nanti dia sudah sampai di puncaknya. Begitu sampai di puncaknya, maka dia akan balik lagi turun. Jadi bentuk kurvanya itu kalau di kurva statistik itu teman-teman tahu standar deviasi ya. Jadi bentuknya naik terus turun gini. Nah, jadi sama
Sama apa namanya, kurvanya seperti itu. Jadi semua yang trending, baik itu apa namanya tanaman hias, terus teman-teman mungkin pernah ingat kasusnya batu ya, batu akik, terus macam-macam itu, pokoknya nanti dia ada peaknya naik karena orang pada ikut-ikutan. Begitu orang-orang sudah ikut-ikutan semua, nanti ada harga topnya di atas, setelah itu baru akan turun. Nah, yang nggak pernah turun apa? Yang nggak pernah turun ya benar-benar barang yang memang dibutuhkan oleh pasar dan memang kelangkaannya itu terbukti langka dan berharga. Seperti contohnya emas. Harga emas dari zaman Rasul SAW zaman dulu itu sampai sekarang juga harganya stabil. Karena emas memang sebenarnya adalah mata uang ya teman-teman ya. Mata uang yang sebenarnya beda dengan uang kertas. Kalau misalkan uang kertas teman-teman simpan 100.000 ya, zaman sekarang mungkin 10 tahun 15 tahun lagi 100.000 udah nggak ada harganya. Sama seperti pada waktu kita kecil dulu, kita punya uang 100 rupiah itu bisa beli kerupuk ya teman-teman ya, satu. Atau mungkin bahkan 4 kerupuk, karena kerupuk harganya 25 rupiah. Tapi zaman sekarang 100 rupiah nggak bisa buat beli kerupuk ya. Kerupuk sudah harganya minimal satunya 500, kadang bahkan ada yang 1.000 ya teman-teman ya. Karena nilai uangnya terus turun. Tapi emas enggak, emas bertahan. Emas kalau dulu 1 dinar bisa dipakai 1 dirham ya, bisa dipakai untuk beli kambing. Zaman sekarang juga tetap 1 koin bisa untuk beli kambing ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk barang-barang yang trending, teman-teman tipsnya adalah tunggulah pada saat peaknya sudah selesai, harga menuju turun, baru teman-teman beli kalau misalkan memang teman-teman suka. Tapi kalau memang teman-teman sudah dari awalnya memang suka dengan tanaman-tanaman tersebut seperti saya, nah berarti teman-teman nanti akan mendapatkan keuntungan pada waktu peak season, yaitu pada waktu sesi sedang naik ya. Dulu saya jualan Vericosum cukup lumayan ya teman-teman ya, jadi ada banyak juga yang terjual dari hasil cuttingan seperti ini. Jadi Vericosum saya ini saya langsung praktekkan ya teman-teman ya. Kalau sudah tinggi seperti ini ya, ini bisa langsung dicacah. Jadi karena ini Philodendron teman-teman, Philodendron itu sangat gampang untuk tumbuhnya. Jadi ini biasanya kalau sudah panjang seperti ini sudah langsung saya cacah. Jadi biar nggak melebihi turusnya. Yang diturus saya biarkan begini saja. Dan sebenarnya saya nggak suka turus bentuk seperti ini dari sabut kelapa, karena terlalu cepat kering. Lebih bagus pakai turus lumut ya teman-teman ya untuk Philodendron. Karena nanti dia bisa melekat ke turusnya dan lebih sempurna. Terus lebih cepat menghasilkan perakaran. Oke, nah terus untuk yang di cutting seperti ini, karena kenapa kok satu lagi ya teman-teman ya, Philodendron ini cepat lagi turunnya, karena mereka ini sangat mudah untuk diperbanyak ya teman-teman ya. Ya mungkin salah satunya kontribusi tanam-tanam ngajarin orang propagasi ya, sehingga orang-orang jadi bisa perbanyak sendiri di rumah, akhirnya harga cepat turun. Nah, tinggal dipotong seperti ini sudah jadi 2 anak kan teman-teman ya. Nah, yang perlu diperhatikan simple sebenarnya. Cuman teman-teman pastikan pisaunya itu benar-benar bersih dan steril, itu aja. Dan ini hasil potongan ini boleh dioles. Olesannya juga boleh pakai macam-macam, boleh pakai antrakol, boleh pakai serbuk setek, itu juga boleh. Enggak pun juga enggak masalah, asalkan digarisbawahi pisaunya steril. Dan untuk kasus yang seperti ini biasanya saya enggak terlalu getol pakai olesan ya. Saya pakai pisau yang sudah steril aja udah cukup. Ini kita buang dulu ya. Kita buang. Jadi kita buang batangnya biar nggak terlalu panjang teman-teman. Nah seperti ini ya. Batang yang terlalu panjang ini nanti nambahi penguapan. Oke. Nah udah seperti ini saja teman-teman. Dan ini terus cara mengembangbiakannya gimana ya, Philodendron ini sebenarnya paling gampang. Mereka suka dengan yang namanya moss atau lumut. Jadi kalau misalkan teman-teman punya moss atau lumut, udah dipakai aja. Bahkan ini lumut seperti ini ya teman-teman ya, ini tinggal dibungkus seperti ini ya, tinggal dibungkus dengan lumut yang seperti ini diperes dulu ya teman-teman ya. Nah ini udah seperti ini saja teman-teman, seperti orang mencangkok. Nah terus tinggal kita masukin ke dalam pot, udah seperti ini saja, udah selesai. Terus yang nggak ada akarnya seperti ini gimana, rootless ya, akarnya nggak ada. Ini bisa teman-teman celupkan ke dalam air pakai water propagation biar akarnya keluar dulu.
Dan khususnya untuk Verrucosum ini nggak seperti Monstera. Kalau Monstera bisa bertahan di daun pancing, dia bisa bertahan bahkan daun pancingnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini daun pancingnya kan masih bertahan, ini daun pancing ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini satu batang dulu, ini daun pancingnya. Daun pancingnya bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kalau Verrucosum biasanya lebih cenderung daunnya ini nanti rontok. Jadi setelah daunnya rontok bisa keluar tunas baru. Ya meskipun itu tergantung cuaca ya. Kalau dulu di tempat saya di Banjarbaru cuacanya panas banget. Jadi pasti daunnya rontok dulu baru keluar tunas. Tapi kalau di Kota Batu ini saya taruh moss seperti ini saja. Ini saya ikat pakai karet ya teman-teman ya. Udah saya biarin di ruangan begitu, dia akan tumbuh. Kenapa? Karena di sini udaranya lembab dan dingin. Jadi faktor cuaca itu sangat menentukan sekali. Yang perlu teman-teman garis bawahi, setelah mendapatkan potongan seperti ini, jangan lupa simpannya jangan kena tempat yang banyak sinar mataharinya. Tempatnya teduh-teduh seperti ini saja. Dijaga aja kelembapan media mossnya ini, maka teman-teman sudah dapat tanaman yang baru. Jadi karena segampang itu untuk memperbanyak Philodendron Verrucosum, maka jumlahnya di pasaran pun juga cepat banyak. Nah, karena jumlahnya akhirnya mengimbangi jumlah permintaan, maka terjadilah harga keseimbangan. Kalau dalam orang ekonomi bilangnya equilibrium price, jadi harganya seimbang, sehingga harganya balik lagi ke setelan awal, yaitu harganya terjangkau untuk semua khalayak. Nah, seperti itu ya sobat tanam-tanam. Jadi itu dia ya sharing kita seputar Philodendron Verrucosum dan studi kasus sebenarnya ya mengenai tanaman-tanaman hias yang dulunya hits, kenapa kok harganya sekarang jadi turun. Dan tadi ada kita praktek satu cara propagasi untuk Philodendron Verrucosum yang gampang banget. Ini bisa teman-teman praktekkan untuk semua Philodendron sebenarnya. Jadi cara ini menggunakan moss, sphagnum moss yang sudah dibasah ini, bisa teman-teman praktekkan untuk semua jenis tanaman Philodendron dan tanaman merambat ya teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Saya Abi Khalif undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.